Jadi di tempat latihan itu fungsinya sebenarnya cuma dua kalau kita mau cepat berlatih. Yang pertama adalah mempelajari ulang atau memahami ya konsep-konsep baru yang diberikan oleh sifu atau instruktur kita. Nah, kemudian yang kedua adalah melakukan koreksi terhadap konsep yang diberikan di pertemuan sebelumnya. Sehingga pada akhirnya setiap pertemuan di kelas atau di kun itu menjadi pertemuan yang sangat efektif untuk perkembangan Wing Chun. Halo para Wing Chun lover yang ada di Indonesia. Bertemu lagi dengan saya di program My WSL Wing Chun Journey. Mohon maaf agak telat, agak lama, berhubung tiba-tiba di rumah ada tamu tak diundang. Oke guys, jadi bagi yang tadi sudah menghubungi kami, silahkan kembali masuk dalam program live ini dan kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik hari ini. Banyak orang bertanya-tanya tentang tema ini, apakah sebenarnya metodologi yang digunakan atau bagaimana sistem yang digunakan dalam berlatih Wing Chun. Oke. Jadi tema My WSL Wing Chun Journey kali ini adalah cara berlatih Wing Chun. Oke ya. Oke. Jadi guys, ketika kita bicara tentang cara berlatih, saya mendapatkan cerita yang cukup unik dari murid senior langsung dari Grandmaster Yip Man yang bernama Andrew Ma atau Andrew Ma Hang Lum ya. Jadi beliau cerita bahwa di kelas Grandmaster Yip Man itu pola latihannya luar biasa guys. Jadi jam latihan mereka di zaman dulu itu, di zaman Grandmaster Yip Man di era 49 dan 50-an, itu jam latihannya itu sangat panjang. Jadi dari jam 11 siang sampai jam 10 malam. Jadi waktu latihan itu sangat panjang sekali. Jadi kelas dibuka itu hampir berarti 11 jam ya. Kelas dibuka hampir 11 jam dan setiap murid itu datang setiap hari untuk berlatih Wing Chun-nya dengan jam latihan yang panjang itu. Nah, hebatnya adalah dari proses latihan yang panjang itu guys ya, dari proses latihan yang panjang itu membuat murid-murid Grandmaster Yip Man itu siap ya, siap, kan dikatakan siap untuk mencobakan Wing Chun-nya hanya dalam waktu 3 sampai 4 bulan. Gila ya. Jadi berlatih Wing Chun 3 sampai 4 bulan itu sudah dikatakan siap untuk mengujikan Wing Chun-nya di luar. Seperti spiritnya Grandmaster Yip Man bahwa Wing Chun itu harus dicobakan. Jadi konsepnya seperti itu. Memang Grandmaster Yip Man ini cukup unik ya, berbeda dengan guru-guru kungfu yang lain. Kalau guru-guru kungfu yang lain selalu berpikir bahwa untuk tidak mencobakan kungfunya di tempat lain, sedangkan Grandmaster Yip Man justru mengencourage atau mensupport murid-muridnya untuk mencobakan Wing Chun-nya di tempat lain. Oke, jadi ini pola latihan di old days. Jadi 6 hari dalam seminggu, kemudian 11 jam setiap harinya. Nah, bagaimana dengan sekarang? Gitu kan? Sekarang ini kita punya banyak sekali kesibukan ya, yang dimana kita mungkin sangat mustahil sekali untuk bisa melakukan pola latihan seperti zaman dulu di zaman Grandmaster Yip Man guys. Kita perlu kerja, yang sekolah perlu sekolah, yang kuliah perlu kuliah. Jadi untuk melatih 11 jam itu kelihatannya sedikit impossible lah rasanya ya. Nah, gimana caranya kita tetap memiliki kualitas yang bagus dalam berlatih ya, kualitas yang tetap bagus dalam berlatih namun disesuaikan dengan kegiatan dan kesibukan kita setiap harinya saat ini gitu ya. Terima kasih yang udah bergabung, silahkan masuk kembali yang sudah menunggu-nunggu. Oke. Jadi Sifu David pernah menyampaikan sama saya bahwa ketika kita berlatih Wing Chun guys, yang harus kita masukkan dalam pikiran kita itu bukan masalah repetisi latihan. Ini aneh guys. Jadi Sifu sering mengingatkan sama saya bahwa ketika kita berlatih Wing Chun itu kualitas ya, yang namanya kualitas itu harus jauh berada di atas kuantitas. Jadi ini idiom yang
berkebalikan atau 180 derajat terbalik dengan pemahaman orang bahwa berlatih sebanyak-banyaknya justru akan membuat kita menjadi lebih hebat. Nah, di tempat Sifu David ini justru berbeda, guys. Di tempat Sifu David, oke, hadir. Di tempat Sifu David ini justru berbeda. Salah satu pemahaman yang beliau sampaikan adalah ketika kita berlatih punching, ya, lebih baik melatih 10 pukulan benar daripada 100 pukulan dengan 50% benar. Aneh ya? Jadi maksudnya gini, guys. Jadi kalau kita melatih 10 pukulan benar gitu ya, dengan pelan namun power. Kalau kita melatih 10 pukulan benar, itu berarti kita sedang memandu badan kita ya untuk melakukan 10 kali konsep yang benar dalam berlatih Wing Chun. Makanya dilakukan dengan pelan namun dengan struktur yang benar. Nah, ketika kita melakukan 100 pukulan dengan 50% benar, guys. Nah, logikanya seperti ini. Berarti kita sedang melatih 50% cara mukul yang benar dan 50% cara mukul yang salah. Nah, sehingga repetisi yang banyak tapi tanpa mengindahkan yang namanya kualitas ya, kualitas dalam memukul itu membuat kita mendidik badan kita tidak hanya 50 pukulan benar tapi 50 pukulan yang salah. Oke. Oh, suara kecil. Oke, kita coba besarkan ya. Oke. Jadi tidak hanya melatih 50 pukulan yang benar, guys. Saya ulang lagi ya. Melatih 100 punching gitu, 100 punching dengan 50% yang benar, tapi ada 50% yang salah. Itu tidak hanya kita melatih 50% cara mukul yang benar, tapi juga kita melatih 50% cara mukul yang salah, guys. Jadi konsepnya adalah pada akhirnya badan kita tidak tahu nih yang benar mana, yang salah mana, karena rancu. Itulah kenapa kualitas itu selalu ditekankan di atas yang namanya kuantitas. Sehingga daripada 100 pukulan ketika kita belajar awal, guys, lebih baik kita melatih 10 pukulan atau 20 pukulan dengan pelan namun dengan konsep yang benar. Nah, setelah konsep kita benar-benar sesuai dengan konsep yang ada dalam Wing Chun, baru kita menambahkan jumlah repetisi pukulan itu, sehingga pada akhirnya setiap kita berlatih itu selalu berlatih dengan 100% konsep yang benar. Jadi itu yang disebut dengan kualitas di atas kuantitas. Jadi muscle memory badan kita itu terlatih untuk selalu melakukan dengan gaya yang benar, dengan konsep yang benar, dengan struktur yang benar. Nah, ini pola pemahaman yang berbeda yang saya dapat dari Sifu David, di mana sebagian besar orang latihan 1000 pukulan gitu, latihan 500 pukulan setiap hari. Kalau di Sifu David justru malah berbeda. Kalau Anda masih tahap pembelajar, lebih baik 10 pukulan benar daripada 100 pukulan 50% benar gitu ya. Pemikirannya terbalik ini. Oke ya. Ya, Mas Rian, saya setuju kata Sifu David. Melakukan yang benar walau sedikit akan lebih baik 100 pukulan tapi 50 yang benar. 50 tenaga sia-sia dan tidak. Ya, betul Mas Rian, thank you. Jadi itu kualitas di atas kuantitas, guys. Jadi kita bermain logika, kita bermain smart. Oke. Nah, kemudian berlatih Wing Chun. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya. Cara berlatih Wing Chun itu seperti apa sih gitu kan? Berlatih Wing Chun ada dua, guys. Yang pertama adalah berlatih di gun atau kun atau tempat latihan atau di kelas bahasanya, dan juga berlatih mandiri. Ingat, kita sudah nggak hidup di zaman Grandmaster Yip Man yang dimana kalau latihan itu 11 jam setiap hari, kelas buka ya. Semua orang punya kesibukan. Kadang 2 kali seminggu aja itu sudah susah sekali didatengin gitu kan. Belum lagi kendala jarak, kendala tempat, kendala waktu, kendala kesibukan banyak sekali. Sehingga pada akhirnya berlatih bela diri termasuk Wing Chun juga tidak akan cukup ketika dilakukan di gun atau di tempat latihan. Kita juga membutuhkan latihan mandiri gitu ya. Kita akan coba pilah dua-duanya ya. Nah, ketika kita berlatih di tempat latihan, apa sih yang dilatih gitu kan? Jadi ada pemisahan objektif berlatih dan juga model latihan ketika kita berlatih di tempat latihan dan berlatih di rumah secara mandiri.
Yang pertama, berlatih di gun atau di tempat latihan. Yang nomor satu, ya, tunggu, objektifnya dulu ya. Objektif berlatih di tempat latihan itu adalah memahami, memahami atau mempelajari sebuah konsep. Itu yang nomor satu. Dan yang kedua adalah memperbaiki konsep-konsep yang salah. Jadi di tempat latihan itu fungsinya sebenarnya cuma dua kalau kita mau cepat berlatih. Yang pertama adalah mempelajari ulang atau memahami konsep-konsep baru yang diberikan oleh sifu atau instruktur kita. Nah, kemudian yang kedua adalah melakukan koreksi terhadap konsep yang diberikan di pertemuan sebelumnya. Sehingga pada akhirnya setiap pertemuan di kelas atau di kun itu menjadi pertemuan yang sangat efektif untuk perkembangan Wing Chun kita. Nah, kita mulai ya. Itu baru objektif. Yang nomor satu, berlatih di gun, yang paling penting nomor satu itu adalah pemahaman akan konsep. Jadi ketika Anda berlatih di tempat latihan, jangan pernah mau hanya diberikan contoh misalnya pukulan Wing Chun seperti ini gitu. Udah cuma seperti itu aja gitu kan. Atau Anda diberikan konsep Bong Sao. Bong Sao itu gerakannya seperti ini. Nah, udah gitu doang. Jadi Anda cuma dikasih tahu namanya apa, ya namanya Bong Sao gitu kan. Cara latihannya seperti ini gitu kan. Nah, jangan pernah mau diberikan pola latihan yang seperti itu, guys. Karena Anda hanya akan menjadi orang yang mengcopy bentuknya. Sehingga Anda tidak tahu tuh fungsinya apa gitu kan. Ketika kita berlatih Wing Chun, karena Wing Chun itu kalau disebut ini bela diri yang cukup unik, guys. Jadi karena dia bentuknya sains ya. Jadi semua konsep yang ada di dalam Wing Chun itu mengikuti etimologi bahasanya. Wah, unik ya. Jadi mengikuti etimologi bahasanya. Jadi yang paling penting ketika kita belajar Wing Chun, kita memahami dulu etimologi bahasanya apa gitu kan. Contoh yang paling sederhana adalah Bong Sao yang paling sering orang salah persepsikan. Ketika kita pemahaman konsep akan yang namanya Bong Sao seperti ini, dimulai dari etimologi bahasanya apa dulu gitu kan. Etimologi bahasa Bong Sao ini kita buka ya. Etimologi bahasa Bong Sao, Bong secara literasi Kanton itu artinya adalah upper arm. Jadi lengan atas. Sehingga kita bicara tentang Bong Sao berarti kita sedang bicara melakukan pembelokan gaya menggunakan upper arm atau lengan atas di sini guys nih, lengan atas. Nah, saya bilang tadi kan setiap konsep itu melekat dalam etimologi bahasanya. Kenapa kok disebut dengan upper arm? Kenapa konsep yang seperti ini disebut Bong Sao atau upper arm kan gitu? Aneh kan? Ya, kalau orang paham etimologi bahasanya, biasanya dia bisa menjelaskan dengan tepat kenapa itu dilakukan gitu kan. Nah, kenapa digunakan upper arm gitu? Terus kita masuk pada yang kedua, guys. Ketika kita bicara tentang pemahaman konsep di gun, ya, kita masuk ke tahap yang kedua. Setelah etimologi bahasanya kita paham, terus kita akan membahas tentang konsepnya gimana gitu. Kenapa digunakan disebut sebagai upper arm gitu kan? Nah, Bong Sao ini contoh aja ya, contoh satu. Jadi teman-teman bisa menganalogikan dan juga menyamakan dengan konsep-konsep yang lain di tempat latihan teman-teman. Kenapa kenapa konsep seperti ini dikatakan bong atau upper arm? Konsepnya adalah bong hanya dilakukan ketika lengan atas ini sudah kolaps atau lengan atas ini tidak siap. Sehingga penggunaan lengan atas itu sudah mustahil untuk dilakukan. Contoh yang paling sederhana, ketika tangan kita berada benar-benar murni di bawah seperti ini, terus tiba-tiba ada orang mukul seperti itu. Daripada saya menggunakan telapak tangan saya yang biasa digunakan untuk membelokkan gaya dari posisi paling bawah seperti ini, ketika saya berdiri gini kan paling bawah. Daripada saya menggunakan ini yang dari bawah untuk, nah seperti ini ya. Maaf mukanya nggak kelihatan. Daripada saya menggunakan telapak tangan saya di bawah untuk membelokkan gaya seperti ini, lebih baik saya menggunakan siku saya, ya, upper arm saya dengan ujungnya siku saya untuk melakukan gerakan sehingga jaraknya menjadi lebih dekat. Oke? Analogi sederhana sehingga kita paham kenapa disebut dengan Bong Sao. Tangan kita nggak siap, tiba-tiba orang ngejab seperti itu. Ketika orang ngejab seperti itu, tangan kita pasti kalau menggunakan telapak tangan itu pasti telat.
karena jauh sekali jaraknya. Itulah kenapa disebut dengan bongsau, salah satu fungsinya ya. Daripada alih-alih kita menggunakan telapak tangan, kita menggunakan siku, yang dimana siku ini merupakan batas ujung dari lengan atas kita untuk mengalihkan gaya, sehingga dia jaraknya dekat dibandingkan kita menggunakan telapak tangan yang jaraknya sangat jauh. Itu nomor 2 dari pemahaman konsep, guys. Jadi setelah kita bicara tentang etimologi bahasanya gitu ya, terus kita berdua bicarakan konsepnya bagaimana gitu loh. Maksudnya adalah objektifnya apa atau kenapa disebut dengan bongsau, dan banyak lagi seperti lapsau atau tansau, paksau. Itu semua konsepnya itu melekat dalam etimologi bahasa. Semua dijelaskan berdasarkan etimologi bahasa.